Selamat malam wahai anak cucu Bude Yanti yang hobinya mencari janda tobrut atau kura-kura tengkurap. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Jiang Ya yang pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Lalu momentum Douxian bintang 6 miliknya juga pada saat ini benar-benar terpancar dan membuat semua orang terkejut. Kemudian ada seruan di lapangan ketika mereka merasakan aura dari Jiang Ya. Bahkan 5 faksi utama dari alam atas dan 3 kekuatan teratas dari alam menengah pada saat ini benar-benar merasakan hawa dingin. Mereka tanpa sadar berseru bahwa ini adalah aura dari Douxian bintang 6. Apakah pada saat ini orang ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Ye Jiang? Desisan dingin yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini bergema di seluruh tempat. Pemimpin sebenarnya dari aliansi Douxian sebenarnya adalah orang ini yang bernama Jiang Ya. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan tekanan yang kuat dari Jiang Ya. Merasakan penindasan semacam ini Xiao Yan tahu bahwa Jiang Ya sama sekali tidaklah sederhana. Xiao Yan pada saat ini merasakan tubuhnya tenggelam ketika terkena momentum yang datang dari Jiang Ya. Tubuh Xiao Yan sedikit bergoyang dan hampir tidak stabil dan meskipun kekuatan dari Ye Jiang telah mencapai Douxian bintang 5, namun ketika merasakan aura dari Jiang Ya yang merupakan Douxian bintang 6 pada saat ini Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa ada kesenjangan di antara bintang 5 dan bintang 6. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini segera melangkah sedikit dan berbicara kepada Xiao Yan. Jiang Ya berkata bahwa dirinya ingat namanya adalah Xiao Yan. Xiao Yan memang sangat kuat tetapi pasti akan ada pertempuran di antara mereka dan itu bukanlah sekarang. Jiang Ya akan menunggu Xiao Yan di ilusi berikutnya dan Xiao Yan benar-benar harus bersiap. Setelah selesai berbicara Jiang Ya pun memerintahkan semua pasukannya yang bertempur dengan tim Fearless untuk segera berhenti. Jiang Ya lanjut menjelaskan jika mereka terus bertarung maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mendengar perkataan dari Jiang Ya ini pada akhirnya pertempuran di antara tim Fearless dan aliansi Douxian pada saat ini segera berhenti. Kedua belah pihak pada saat ini terluka tetapi meskipun begitu luka yang mereka derita tidak terlalu serius. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja Xiao Yan juga menyadari apa yang dikatakan oleh Jiang Ya ini memang benar. Jika mereka terus bertempur maka tidak akan ada pihak yang mendapatkan banyak keuntungan pada saat ini. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini berdiri di samping Xiao Yan dan segera mulai berbicara kepada Jiang Ya. Xiao Yueli berkata bahwa mereka pada saat ini menginginkan gua pertama di atas. Merasakan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang. Begitu Xiao Yan datang ke pilar puncak utama bersama dengan yang lainnya mereka langsung bertarung dengan aliansi Douxian dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar. Terlebih lagi pertempuran mereka juga memakan waktu dan Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui apapun. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut semua anggota tim Fearless pada saat ini segera kembali ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun memeriksa kondisi dari semua orang dan setelah menyadari tidak adanya kesalahan pada saat ini Xiao Yan menghela nafas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya benar-benar sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Jiang Ya pun menggertakkan giginya dan berkata bahwa aliansi Douxian mereka adalah orang pertama yang tiba di pilar tersebut. Oleh karena itu gua pertama ini secara alami adalah milik dari aliansi Douxian. Permintaan tim Fearless pada saat ini benar-benar terlalu berlebihan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tidak terlalu peduli. Xiao Yan pada saat ini teringat rancang dan seketika segera menoleh ke arah rancang. Xiao Yan menatap ke arah rancang yang pada saat ini duduk bersila dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa rancang pada saat ini benar-benar terluka. Bagaimanapun rancang telah menahan serangan kuat dari Ye Jiang dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa khawatir. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menatap ke arah pilar puncak utama. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bahwa ada mata air spiritual kuno 9 warna di dalam gua, akan tetapi Xiao Yan meyakini gua pertama ini tidaklah sederhana.
Xiao Yan pada akhirnya perlahan mengangkat kepalanya menatap ke arah Jiang Ye dan berkata mengapa Jiang Ye tidak menyerahkan gua pertama ini kepada tim Fearless. Ekspresi di wajah Jiang Ye pun membeku dan ototnya pada saat ini sedikit kaku. Sudut mulutnya pada akhirnya sedikit bergerak dan berkata bahwa mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Jiang Ye pada saat ini tidak akan pernah menyerahkan gua pertama ini kepada tim Fearless. Jiang Ye pada saat ini benar-benar marah atas permintaan dari tim Fearless dan momentum Dou Xian bintang 6 pada saat ini kembali melonjak. Kekuatan tidak terlihat pada saat ini seolah-olah seperti tangan besar yang menamparkan ke arah Xiao Yan dan Xiao Yueli. Namun ketika kekuatan ini benar-benar hendak menghantam mereka, senyum di wajah Xiao Yueli ini berangsur-angsur menghilang. Mata indahnya perlahan terangkat dan segera setelah itu gelombang energi yang tidak tertandingi memenuhi tubuh mungilnya. Momentum yang arogan pada saat ini benar-benar segera meledak dari tubuh Xiao Yueli. Energi ini secara langsung menekan semua momentum milik Jiang Ye dalam sekejap mata. Jiang Ye di kejauhan pada akhirnya terhuyung mundur dan menyemburkan seteguk darah. Saat ini ada ekspresi ngeri di mata Jiang Ye melihat sosok mungil Xiao Yueli dari kejauhan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini segera berkata bahwa mereka menginginkan gua pertama ini. Jika Jiang Ye masih memiliki keberatan maka Xiao Yueli tidak keberatan untuk membunuh satu orang lagi. Suara mungil seperti anak kecil dari Xiao Yueli pada saat ini perlahan menyebar. Suara ini benar-benar mendominasi dengan aura yang sangat kuat yang pada saat ini memancar. Kata-kata dari Xiao Yueli ini tidak mengancam Jiang Ye, tetapi Jiang Ye pada saat ini menyadari sesuatu. Jiang Ye tahu bahwa Xiao Yueli pada saat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memukul mundur Jiang Ye. Merasakan momentum yang sangat sadis dari Xiao Yueli sebelumnya, Jiang Ye pada saat ini benar-benar merasa takut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bahkan lebih ragu apakah Xiao Yueli ini adalah putrinya. Xiao Yueli benar-benar sangat tidak normal dan benar-benar menakutkan. Kembali ke Jiang Ye yang pada akhirnya pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan tidak punya pilihan lain. Jiang Ye pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mengajak anggotanya untuk segera pergi. Adapun mengenai Liang Feng, ketika Jiang Ye mengirim seseorang untuk membawanya, sabit Xiao Yueli pada saat ini melesat di udara dan dalam sekejap mata segera memotong kepala dari Liang Feng. Aliansi Dou Xian pada saat ini benar-benar kehilangan dua orang Dou Xian bintang 5 teratas yang sebelumnya mereka miliki. Tetapi meskipun begitu kekuatan dari aliansi Dou Xian ini belum bisa dikatakan melemah. Sebaliknya kekuatan Dou Xian bintang 6 Jiang Ye pada saat ini yang bahkan lebih kuat dari Ye Jiang benar-benar telah muncul. Pada akhirnya setelah kepergian dari orang-orang dari anggota aliansi Dou Xian pada saat ini di bawah pilar puncak utama ada perang yang berkecamuk. Pertempuran besar seperti ini benar-benar terjadi karena mereka memperebutkan 4.000 goa yang tersisa. Meskipun dikatakan siapa cepat dia dapat, tetapi pada saat ini peraturan tersebut benar-benar tidak berlaku. Tampaknya pada saat ini peraturan benar-benar telah dirubah dengan siapa yang kuat maka dirinya yang akan mendapatkan kuota dari gua. Semua tim benar-benar harus bersaing memperebutkan 4.000 tempat yang telah tersedia. Jika tidak maka mereka benar-benar akan segera mati di dalam ilusi ini setelah waktu berakhir. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera membawa rancang yang terluka. Mereka pada akhirnya segera terbang menuju ke puncak pilar utama di bawah pengawasan dari aliansi Dou Xian yang terlihat marah. Begitu tim Fearless melewati 100 gua teratas pada saat ini banyak kekuatan yang kuat menatap ke arah kelompok tim Fearless dengan sangat serius. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless benar-benar berani bersaing dengan aliansi Dou Xian pada saat sebelumnya. Di permukaan tim Fearless tentu saja tidak memiliki kekuatan yang layak untuk mengisi pilar gua pertama. Pemimpin mereka hanyalah seorang Dou Xian 3, tetapi meskipun begitu pada saat ini tidak ada di antara mereka yang benar-benar berani menantang tim Fearless. Ye Jiang dan Liang Feng dapat dikatakan sebagai Dou Xian bintang 5 terkuat dan pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh tim Fearless. Oleh karena itu pada saat ini semua tim hanya bisa memandang ke arah tim Fearless dengan penuh keterkejutan.
Sementara itu ketika Xiao Yan melewati gua kedua pada saat ini Xiao Yan melihat wajah yang familiar. Sosok tersebut adalah Ling Fei yang pertama bertemu dengan Xiao Yan yang berasal dari alam spiritual. Keduanya pada saat ini hanya saling memandang dan tersenyum tipis di udara tanpa berbicara. Namun pada saat ini mata seorang gadis yang bernama Fang Chan yang berada di sebelah Ling Fei sedikit mengembun. Sosoknya segera melesatkan tekanan yang berasal dari kekuatan spiritual yang pada saat ini segera menarik perhatian dari Xiao Yueli. Xiao Yan yang juga mengerutkan kening setelah merasakan hal tersebut. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini segera menatap ke arah Feng Chan dan Feng Chan pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya. Dirinya menarik tekanannya dan pada saat ini butiran keringat dingin segera keluar dari dahinya. Barulah setelah pergi Feng Chan pada saat ini menghela nafas lega dan dadanya benar karena naik turun. Feng Chan dipenuhi dengan ketakutan dan bergumam benar-benar sulit dipercaya. Benar-benar ada yang tidak beres dengan gadis itu dan dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayainya. Sementara itu Ling Fei pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan. Ling Fei pada akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Feng Chan merasakan sesuatu. Feng Chan pada akhirnya menjelaskan bahwa kekuatan spiritual yang dimiliki oleh gadis itu benar-benar sangat biasa. Kekuatannya hanya sekitar Douxian bintang 1 dan dilihat dari fluktuasi kekuatannya tampaknya dirinya benar-benar baru menerobos ke Douxian bintang 1. Mendengar hal tersebut Ling Fei pada akhirnya berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Gadis itu baru saja menekan Ye Jiang, bagaimana mungkin seorang Douxian bintang 1 bisa menekan Douxian bintang 5? Feng Chan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga berpikir dirinya merasa salah, tetapi dirinya 100% yakin bahwa tes yang baru saja dirinya lakukan benar-benar akurat, terlebih lagi ketika gadis itu menatap Feng Chan jiwanya benar-benar seperti dirasuki oleh seorang roh jahat. Mendengar hal tersebut Ling Fei pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya dan Feng Chan pada saat ini juga menghela nafas. Sementara itu pada saat ini di bawah pilar puncak utama suara berkelahian, jeritan dan benturan logam benar-benar terdengar sangat berisik. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang bisa melihat kabut keabu-abuan yang menyebar di seluruh area dunia ilusi. Hutan gelap yang sebelumnya sangat luas pada saat ini benar-benar seolah-olah ditelan oleh kabut. Begitu kabut ini mencapai pilar puncak utama dan tim yang belum mendapatkan gua menghirup kabut abu-abu putih tersebut, tim yang tersisa ini benar-benar akan langsung dilenyapkan dari dunia ilusi. Mereka benar-benar akan dibantai oleh karena itu pada saat ini pertempuran benar-benar menjadi semakin intens. Melihat hal ini Xiao Yan yang berada di gua utama juga pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan pada akhirnya berhenti melihat pertempuran kejam ini sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk segera masuk. Begitu semua orang masuk pada saat ini mata semua orang beralih ke gua. Hal yang pertama mereka lihat bukanlah mata air roh kuno 9 warna melainkan Xiao Yueli yang sedang memegang lengan Xiao Yan. Semua orang berpikir awalnya gadis ini berasal dari kuil kuno, tetapi sikap intim yang ditampilkan oleh bocah tersebut pada saat ini mematahkan spekulasi semua orang. Pada akhirnya mereka segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang terjadi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dan menoleh ke arah Xiao Yueli. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari Xiao Yueli yang terkecuali sepasang matanya seluruh tubuh Xiao Yueli ini ditutupi perban. Sementara itu King Mu'er dan Zenni yang merupakan istri Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh. Tentu saja ilusi dari seorang wanita selalu sangat akurat. Pada akhirnya keduanya bertanya dengan serempak siapakah bocah tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya dengan senyum di wajahnya. Senyum sedikit malu-malu pada saat ini benar-benar terpancar di wajah Xiao Yan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Melihat Xiao Yan yang terdiam pada saat ini Zenni dan King Mu'er segera kembali mulai berbicara. Mereka bertanya bisakah suaminya pada saat ini menjelaskan siapa bocah tersebut. Mendengar kata suami yang keluar dari kedua wanita ini Xiao Yueli pada saat ini benar-benar terkejut.
Sebelum Xiao Yan sempat mengatakan apapun, Xiao Yueli pada akhirnya berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yueli berkata, apakah selain ibu ayah mempunyai istri dan selir lain? Xiao Yan pun segera menatap ke arah Xiao Yueli yang pada saat ini memancarkan mata yang sedikit memiliki fluktuasi kemarahan. Ketika semua orang mendengar Xiao Yueli memanggil Xiao Yan dengan sebutan ayah, untuk sesaat di seluruh gua pada saat ini suasana benar-benar berubah menjadi hening. Tentu saja saat sebelumnya semua orang benar-benar sibuk bertempur melawan orang-orang dari aliansi Dosian. Oleh karena itu secara alami mereka tidak pernah mendengar Xiao Yueli memanggil Xiao Yan dengan sebutan ayah. Pada akhirnya mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada saat ini. Apakah ini adalah anak dari Nona King Muer atau dari Nyonya Zenni? Tetapi jika itu permasalahannya, hal itu benar-benar tidaklah mungkin. Mereka belum pernah melihat baik Nyonya King Muer ataupun Nyonya Zenni sedang hamil. Namun mengapa pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan tiba-tiba mempunyai anak yang berada di ilusi? Xiao Zhan juga pada saat ini benar-benar ternganga dan bertanya apakah ini adalah anak dari Tuan Muda Xiao Yan. Kekuatannya pada saat ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao Yan. Semua ini benar-benar tidak mungkin dan sepertinya gadis ini pasti anak angkat dari Tuan Muda Xiao Yan. Diskusi di antara semua orang pada saat ini terus berlanjut. Zenni dan King Muer juga pada saat ini benar-benar sangat tercengang dan berpikir mungkinkah selain mereka Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah memiliki wanita lain yang berada di luar. Wajah kedua wanita itu pada saat ini menjadi jelek saat mereka memikirkan hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya hingga pada akhirnya segera berkata agar semuanya mendengarkan penjelasan Xiao Yan. Begitu mendengar Xiao Yan yang berbicara, semua orang pada saat ini terdiam dan menatap ke arah Xiao Yan dengan serius. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas dan segera menjelaskan agar mereka pada saat ini jangan terlalu memikirkan hal ini. Ini adalah anak Xiao Yan dan Sun Er dan dirinya bernama Xiao Yueli. Xiao Yan pun mengusap kepala Xiao Yueli dan berkata bahwa umurnya pada saat ini telah berumur beberapa ratus tahun. Sementara itu setelah mendengar Xiao Yan yang berbicara, Xiao Yueli pada saat ini segera kembali menampilkan ekspresi marahnya. Xiao Yueli pada saat ini berkata, bukankah ayah pada saat ini benar-benar jahat? Mengapa ayah pada saat ini tidak memikirkan perasaan ibu Sun Er dan menikahi wanita lain? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak berdaya. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Xiao Yueli. Xiao Yan pada akhirnya segera berlutut dan berkata, bukankah ibu Sun Er telah memberitahu Xiao Yueli tentang ayahnya? Semua ini adalah salah ayah dan ayah pada saat ini benar-benar meminta maaf kepada Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini mencoba yang terbaik untuk membujuk Xiao Yueli. Xiao Yan juga melirik ke arah King Muer dan Zenni seolah-olah meminta bantuan kepada keduanya. Namun King Muer dan Zenni pada saat ini masih terdiam dan membiarkan Xiao Yan untuk menjelaskan semuanya sendiri. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera berbicara kepada Xiao Yueli bahwa hidup seseorang sangatlah panjang. Xiao Yueli perlu waktu untuk memahami semua ini sepenuhnya. Tetapi jangan khawatir karena tidak ada keraguan bahwa ayah mencintai Xiao Yueli dan ibu Sun Er. Karena cinta di antara mereka berdua hingga akhirnya mereka memiliki Xiao Yueli. Selain itu seharusnya Xiao Yueli juga tahu bahwa Xiao Yueli masih memiliki dua orang kakak. Mendengar hal tersebut Xiao Yuli pun sedikit berpikir dan berkata sepertinya dirinya mendengar ibu Sun Er telah menyebutkan hal tersebut. Setelah itu Xiao Yueli menyadari sesuatu dan melotot ke arah Xiao Yan. Xiao Yueli berkata agar ayah pada saat ini jangan berpikir untuk mengganti topik pembicaraan. Sebaiknya ketika bertemu dengan ibu Sun Er ayah harus meminta maaf kepada ibu Sun Er. Ayah benar-benar harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas perbuatannya yang berselingkuh. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan meyakinkan Xiao Yueli. Xiao Yan akan meminta maaf kepada ibu Sun Er dan pada saat ini Xiao Yan juga meminta maaf kepada Xiao Yueli. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menemani Xiao Yueli tumbuh dewasa, oleh karena itu maafkanlah ayah.
Melihat Xiao Yueli yang pada saat ini dibalut perban, Xiao Yan merasa Xiao Yueli pasti sudah cukup menderita. Sementara itu Xiao Yuli pada saat ini hanya tersenyum dan semua orang masih terdiam. Pada akhirnya setelah permasalahan ini diselesaikan, semua orang segera mengembalikan kesadaran masing-masing. Mereka pun segera membalikkan badan dan menatap ke arah kolam spiritual dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Tanpa sadar mereka segera bergumam secara serempak bahwa ini adalah mata air roh spiritual 9 warna. Mereka telah merasakan efek peningkatan pesat dari mata air roh kuno pada budidaya sebelumnya. Oleh karena itu ketika mereka melihat 9 warna di hadapan mereka, semua orang tanpa sadar pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat senang dan Xiao Yan pada akhirnya mengerti kenapa Jiang Ya begitu tertarik dengan gua pertama ini. Jika Jiang Ya dibiarkan menempati gua tingkat pertama ini, tentu saja kekuatan dari Jiang Ya benar-benar akan sangat meroket dan hal itu akan sangat merepotkan. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan segera berkata kepada Xiao Yueli bahwa ini adalah mata air kuno spiritual 9 warna. Ini sangat membantu untuk kultivasi dan karena Xiao Yueli telah memperjuangkannya, maka Xiao Yueli pada saat ini harus menyerapnya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Xiao Yueli yang pada saat ini tampak sedang asyik mengobrol gembira dengan King Mu'er dan Zhen Ni. Sepertinya Xiao Yueli benar-benar tidak memperhatikan Xiao Yan yang berbicara. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yueli benar-benar akrab dengan King Mu'er dan Zhen Ni. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali memanggil Xiao Yueli. Xiao Yan kembali menjelaskan mengenai mata air tersebut dan Xiao Yueli pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yueli berkata bahwa gurunya sebelumnya telah memberitahu Xiao Yueli bahwa dirinya harus tinggal di Douxian Bintang 1 selama 100 tahun. Xiao Yueli tidak dapat meningkatkan kekuatannya, oleh karena itu dirinya tidak perlu menyerap mata air roh kuno 9 warna ini. Ayah dan yang lainnya pada saat ini bisa menyerap mata air roh kuno tersebut terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa Raja Tianzang benar-benar orang yang sangat kuat. Dengan guru yang begitu kuat, tidak heran jika Xiao Yueli juga pada saat ini begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa tenang sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali menekan perasaannya. Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan King Mu'er dan Zhen Ni untuk segera menyerap mata air roh kuno. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini akan menikmati waktu berduaan sejenak. Keduanya pun mengangguk dan semua orang di tim Fearless pada saat ini segera mendekati kolam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yueli dan tentu saja Xiao Yan ingin tahu lebih banyak tentang putrinya. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini nyemplung ke kolam mata air spiritual, Xiao Yan dan Xiao Yueli berjalan keluar dan hanya menyisakan Xia Zhenghui yang tidak bisa menyerap energi. Tetapi meskipun begitu, Xia Zhenghui pada saat ini ikut nyemplung dengan semua orang. Xia Zhenghui benar-benar berpura-pura seolah-olah dirinya pada saat ini bisa menyerap origin abadi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan Xiao Yueli sedang duduk di bibir gua. Keduanya berbincang-bincang dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah tubuh dari Xiao Yueli. Xiao Yan sangat penasaran mengapa Xiao Yueli pada saat ini dibalut dengan perban berwarna putih. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yueli kenapa tubuh Xiao Yueli dipenuhi dengan kain putih seperti itu. Xiao Yueli pun menatap perban di tubuhnya dan sekilas itu memang terlihat seperti kain putih biasa. Namun setelah Xiao Yan bertanya, perban di tubuh Xiao Yueli pada saat ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Begitu tubuh Xiao Yueli terungkap ada banyak tulisan padat yang tidak dapat dipahami. Meskipun Xiao Yan juga pada saat ini tidak dapat memahaminya, tetapi Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa perban ini bukanlah penutup. Perban ini adalah segel dan pembatas yang sepertinya untuk membatasi kekuatan dari Xiao Yueli. Xiao Yan pun sedikit bingung kenapa sekujur tubuh Xiao Yueli pada saat ini di perut perban terkecuali dengan matanya. Kenapa banyak segel seperti itu pada saat ini muncul di tubuh Xiao Yueli?
Sementara itu di sini lain Xiao Yueli pada saat ini segera kembali menjelaskan bahwa gurunya telah berkata Xiao Yueli memiliki darah dewa di tubuhnya, oleh karena itu Xiao Yueli harus menggunakan metode ini untuk menyegelnya. Bagaimanapun itu bukanlah kekuatan yang dapat ditanggung oleh Xiao Yueli pada saat ini, jika tidak maka darah dewa ini akan langsung menelan Xiao Yueli dan mengubah Xiao Yueli menjadi monster. Xiao Yan pun menatap ke arah Xiao Yueli dengan keraguan dan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan dan Sun Er hidup bersama-sama sebagai manusia di benua Doqi, meskipun mereka memiliki kekuatan di benua Doqi tetapi jika dibandingkan dengan 3000 alam tidak diragukan lagi mereka hanyalah garis keturunan yang biasa-biasa saja, oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa melahirkan seorang teman darah dewa. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yueli. Sementara itu melihat kebingungan dari Xiao Yan, Xiao Yueli pun kembali lanjut mulai berbicara. Xiao Yueli menjelaskan bahwa gurunya berkata Xiao Yueli adalah orang yang sangat kuat di kehidupan terakhirnya. Dirinya adalah reinkarnasi dari orang tersebut tetapi guru juga mengatakan bahwa waktu dari Xiao Yueli hampir habis. Akan ada bencana di dunia bawah dan Xiao Yueli benar-benar harus menjadi lebih kuat. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiao Yan pada akhirnya telah bertanya kepada Xiao Yueli apakah Xiao Yueli benar-benar reinkarnasi dari orang kuat. Xiao Yueli pun menganggukkan kepalanya dan kembali berkata bahwa dirinya benar-benar penasaran dengan orang seperti apa dirinya di kehidupan sebelumnya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yueli pernah bertemu dengan orang tersebut sekali, Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan oleh perkataan Xiao Yueli dan tertegun. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya apakah Xiao Yueli benar-benar pernah melihatnya, di manakah Xiao Yueli melihatnya dan bagaimana hal tersebut bisa mungkin terjadi. Xiao Yueli pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa semuanya benar. Xiao Yueli pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu benar-benar sungguhan, hanya saja itu terjadi di dalam ingatannya dan sosok tersebut sangat cantik, dirinya tidak tahu bagaimana menggambarkan kecantikan yang dimiliki oleh sosok tersebut. Kecantikan ini berbeda dengan kecantikan Ibu Sun Er dan juga berbeda dengan kecantikan dua istri ayah, dirinya pernah melihatnya sekali dan sulit untuk melupakannya setelah kejadian tersebut. Namun rasanya tidak begitu menyenangkan ketika dirinya melihat sosok tersebut. Pada saat itu dirinya hanya memiliki separuh tubuh yang tersisa dan rambutnya diwarnai dengan warna merah darah. Tampaknya sosok tersebut benar-benar terlihat menyedihkan ketika dirinya meninggal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dialaminya tidaklah berarti. Pada saat ini dirinya benar-benar ingin mendengar cerita dari perjalanan ayahnya. Setiap kali Ibu Sun Er menyebut nama ayah wajahnya benar-benar dipenuhi dengan senyuman dan sangat bahagia dan bangga. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yueli sangat penasaran dengan orang seperti apakah ayahnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya maka ayah akan menceritakannya kepada putrinya. Sebaiknya Xiao Yueli pada saat ini memasang kuping terang-terang untuk mendengarkan kisah luar biasa yang dimiliki ayahnya. Xiao Yan pun mengusap kepala Xiao Yueli dan segera menceritakan semua kisahnya. Xiao Yan menceritakan tentang pemandangan dari benua Doqi hingga ke benua Dodi. Ceritanya agak panjang tetapi Xiao Yueli mendengarkan cerita ini dengan penuh minat. Terkadang dirinya tertawa, terkadang dirinya merasa sedih dan benar-benar tertarik untuk mendengarkan cerita Xiao Yan. Pada saat ini seolah-olah Xiao Yueli bisa merasakan semua yang telah dialami oleh ayahnya. Xiao Yueli pun perlahan-lahan merasakan sedikit kekaguman dan rasa hormat di matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Keduanya pada saat ini benar-benar larut dalam perasaan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Sementara itu pada saat ini di bawah pilar puncak utama keributan benar-benar berhenti setelah kabut menyelimuti seluruh area. Hal ini juga berarti ilusi pertama dari kontes 10.000 alam telah berakhir. Di atas langit pada saat ini suara panjang perlahan menyebar dan mengumumkan peringkat yang dimiliki oleh masing-masing tim.
Suara tersebut berkata bahwa pertandingan pertama telah berakhir, jumlah kematian tidak diketahui dan peringkat poin tim akan diumumkan. Tim aliansi Dosian membunuh lebih dari 2.000 orang menduduki peringkat pertama dalam poin dan memiliki gua ke-33. Istana Bintang membunuh lebih dari 1.500 orang peringkat ketiga dan memiliki gua keempat. Pada saat ini semua peringkat disebutkan oleh suara tersebut. Tidak lama setelah itu suara tersebut segera menjelaskan bahwa tim Fearless yang berasal dari alam bawah memiliki peringkat 3.500. Tim Fearless pada saat ini menempati gua pertama di dalam ilusi. Begitu suara ini terdengar di langit sepertinya seluruh pilar pada saat ini benar-benar dipenuhi kebisingan yang mengomentari, "Menyala sekali abangku."